semuanya, video lagi. Enaknya belajar apa ya di video ini? Aha, kita akan belajar tentang monolitik arsitektur. Apa itu monolitik arsitektur? Simak penjelasannya. Monolitik arsitektur. Dalam era digital yang semakin maju ini, kita tahu bahwa sistem informasi sudah menjadi elemen kritis dalam menjalankan operasional, terutama dalam mendukung pengambilan keputusan di berbagai organisasi. Arsitektur perangkat lunak memainkan peran penting dalam merancang bangun sistem informasi yang efektif dan efisien. Salah satu pendekatan arsitektur yang umum digunakan adalah arsitektur monolitik. Arsitektur monolitik adalah model pengembangan perangkat lunak tradisional yang menggunakan satu basis kode untuk menjalankan beberapa fungsi bisnis, bersifat interdependen karena mekanisme pertukaran data dalam sistem. Selanjutnya adalah arsitektur monolitik. Arsitektur monolitik adalah model pengembangan perangkat lunak tradisional yang menggunakan satu basis kode untuk menjalankan beberapa fungsi bisnis. Bersifat independen karena mekanisme pertukaran data dalam sistem. Aplikasi monolitik dirancang untuk menangani banyak tugas terkait biasanya aplikasi kompleks yang menyangkut beberapa fungsi yang digabungkan erat, misalnya pertimbangan aplikasi SaaS niaga monolitik. Ini mungkin berisi server web penyeimbangan beban layanan, katalog yang melayani gambar produk, sistem pemesanan, fungsi pembayaran, dan komponen pengiriman. Struktur arsitektur monolitik. Di dalam sistem monolitik terdapat struktur dasar untuk sistem operasi, yaitu A. Program utama membuat permintaan dari service prosedur. B. Sekumpulan service prosedur membawa keluar sistem call. C. Sekumpulan ultimate prosedur membawa service prosedur. Pada model ini, untuk setiap sistem call hanya terdapat satu service prosedur yang ada prosedur utility sendiri berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dari beberapa service prosedur, seperti mengambil data dari program user. Selanjutnya adalah pengertian distributor database atau basis data distribusi. DDB adalah suatu kumpulan berbagai basis data yang secara logika saling berhubungan satu dengan lainnya yang terdistribusi dalam satu network komputer. Distributor Database Management System (DDBMS) adalah software yang mengelola DDB dan menyediakan mekanisme akses yang membuat proses distribusi transparan bagi user. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem basis data distribusi DDBS adalah gabungan dari DDB dan DDBMS. Sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok saya. Yang selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan arsitektur monolitik. Yang pertama, kekurangan. Adapun kekurangan dari arsitektur monolitik adalah yang pertama, usaha ekstra untuk menjaga kode agar tetap bersih. Yang kedua, perubahan dan skalabilitas. Selanjutnya, kelebihan arsitektur monolitik. Yang pertama, pengembangan lebih mudah, testing dan debugging lebih mudah, dan deployment lebih sederhana. Contoh arsitektur monolitik. Contoh dari sistem operasi ini adalah MS-DOS dan Unix. MS-DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Sedangkan Unix menggunakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Beberapa contoh populer dari tumpukan teknologi yang menggunakan arsitektur monolitik yaitu termasuk tumpukan LAMP, yaitu Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Dan tumpukan MERN atau MERN, yaitu MongoDB, Express.js, Angular atau React, dan Node.js. Contoh klasik ini merupakan popularitas jangka panjang yang relevansi arsitektur monolitik dalam pengembangan perangkat lunak.
Jadi kesimpulan dari hasil kerja kami ini adalah arsitektur monolitik dalam konteks layanan mikro mewakili metode pengembangan perangkat lunak tradisional di mana komponen-komponen digabungkan secara erat menjadi satu unit. Meskipun pendekatan ini menyederhanakan proses pengembangan dan mengurangi sumber daya infrastruktur untuk aplikasi kecil. Pendekatan ini mungkin menghadirkan tantangan bagi aplikasi yang memerlukan skalabilitas tinggi dan pembaruan yang sering. Namun, hal ini tetap relevan dengan kasus penggunaan tertentu dan sistem lama, yang menunjukkan pentingnya memahami berbagai pendekatan pengembangan aplikasi untuk menentukan arsitektur yang paling sesuai tergantung pada konteksnya.